Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali dalam doa bersama-sama untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, segala puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan kepada hari ini. Tuhan izinkan hamba-Mu untuk memaparkan firman Tuhan. Berkati dan pakailah hamba-Mu. Kuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba dan tahirkan supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karuniakan roh hikmat marifat dari surga, lengkapi hamba-Mu dengan otoritas, supaya ketika hamba-Mu menyampaikan sabda Tuhan, bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi hamba hanya sebatas menjadi penyambung lidah Tuhan, guna menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan segenap tubuh jiwa roh kami dan berikan perhatian penuh kepada firman Allah. Hamba percaya setiap orang yang memberikan perhatiannya untuk firman, mereka pasti diberkati karena firman Tuhan. Hamba siap memaparkan firman-Mu demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian, apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, kabar baik luar biasa. Tetap semangat, tetap eksis, tetap survive dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya memaparkan satu topik firman Tuhan, yakni bersabar dalam pencobaan. Sekali lagi, bersabar dalam pencobaan. Izinkan saya untuk mengundang kita semuanya guna membacakan satu nats firman Tuhan, yakni dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Yakobus pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bersabar dalam pencobaan. Sekali lagi, judul firman Tuhan hari ini adalah bersabar dalam pencobaan. Nah, Yakobus memulai suratnya dengan pendahuluan yang amat sangat singkat. Dia hanya berkata shalom, lalu memperkenalkan dirinya. Nah, pasca dia memperkenalkan salam, ia kemudian berkata bahwa Yakobus adalah hamba Allah, sekaligus hamba Tuhan Yesus Kristus, yang adalah saudaranya juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus selaku penulis surat ini tidak menjelaskan secara panjang lebar identitasnya, dan dia juga tidak menjelaskan bahwa dia adalah saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Hal ini memberikan indikator yang sangat kuat bahwa di gereja mula-mula, di tengah-tengah jemaat, Yakobus sudah dikenal dan sangat dihormati oleh mereka. Itulah sebabnya mengapa Yakobus hanya memperkenalkan dengan sangat singkat bahwa dia adalah hamba Allah, sekaligus hamba Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Yakobus ini mengalamatkan suratnya kepada ke-12 suku perantauan. Dan kata perantauan diterjemahkan dari kata diaspora, yang menunjuk kepada umat Yahudi yang tetap menetap
di negeri-negeri asing pasca mereka ditawan di dalam tawanan di negeri Babel. Namun umat Yahudi di sini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan di seluruh kekaisaran Romawi mereka tersebar. Itulah sebabnya Yakobus menyurati mereka atau melayangkan suratnya agar mereka mendapatkan suatu penghiburan, suatu penguatan berkaitan tentang surat yang disampaikan Yakobus, di mana Tuhan berbicara kepadanya agar umat Tuhan tetap bersabar di dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menghadapi pencobaan? Yang pertama adalah berserah kepada rencana Tuhan. Sekali lagi, berserah kepada rencana Tuhan. Sungguh indah dan luar biasa. Nah, di sini kita perhatikan kata berserah tidak dapat disamakan dengan kata pasrah. Kata berserah memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan kata pasrah. Kata berserah memiliki nuansa yang sangat aktif untuk melakukan segala sesuatu. Sedangkan kata berserah memiliki satu kecenderungan kepada sikap yang pasif atau menyerah di dalam keadaan. Tidak melakukan segala sesuatu atau tidak melakukan sesuatu apapun kecuali berserah dalam situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berserah kepada rencana Tuhan harus dibuktikan melalui, dalam tanda petik, berbahagia di dalam pencobaan. Dalam pasal yang pertama ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di sini kita perhatikan bahwa seseorang yang berserah kepada rencana Tuhan harus dibuktikan melalui berbahagia di dalam pencobaan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, maka cara menghadapi pencobaan harus berserah kepada rencana Tuhan itu sendiri. Bagaimanapun keadaannya, berserah kepada rencana Tuhan melalui doa dan relasi yang kita bangun bersama dengan Tuhan, yakni hubungan pribadi kita bersama Tuhan di setiap hari, di setiap waktu, itu jauh akan lebih baik dari sekedar kita pasrah atau memang kita menjadi putus asa, menyerah dalam satu situasi dan keadaan yang menurut kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi pencobaan? Bersukacita dalam pencobaan. Bersukacita dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang menganggap pencobaan sebagai hal yang menggembirakan atau sesuatu yang dapat mendatangkan sukacita. Siapa sih yang bisa mengklaim dan berkata bahwa ketika mendapatkan pencobaan dia akan menerima, dia akan mengalami, dia akan memiliki satu kegembiraan, satu sukacita yang meluap-luap, yang menambahkan daya kepadanya? Dan jelas itu tidak mungkin. Nah, namun sebaliknya, semua orang berharap tentunya hidupnya tetap sehat, hidupnya tetap bahagia, hidupnya sukses, hidupnya bebas dari sakit penyakit, hidupnya bebas dari kemurungan, hidupnya bebas dari kejenuhan, hidupnya bebas dari stres, dari depresi. Dan sebaliknya juga bahwa hidupnya senantiasa mendapatkan berkat-berkat pertolongan daripada Tuhan. Doanya dijawab oleh Tuhan, usaha ataupun pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, bisnis semakin berkembang, semakin maju, semakin ditambah-tambahkan income atau pendapatannya. Dan kemudian
dalam pergumulan Tuhan bela dia, Tuhan tolong dia, dan itu menjadi harapan. Pelayanannya semakin maju, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Tentu itu yang didambakan, itu yang diharapkan oleh banyak orang, dan juga tentunya oleh saya sendiri. Namun jika kita merujuk kepada surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua tadi, bahwa tidak bisa dicegah dan tidak bisa kita melihat hanya dengan mata yang sebelah, bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan dengan berbagai-bagai pencobaan, dan dalam waktu yang tidak bisa untuk kita tebak, untuk kita tahu secara pasti kapan datangnya pencobaan dalam kehidupan kita. Sebab pencobaan itu tidak pernah memberikan tanda-tanda, tidak pernah memberikan warning terlebih dahulu kepada setiap kita selaku orang percaya kepada Tuhan. Namun demikian saudara-saudara, bahwa meskipun ada pencobaan, tetapi kemudian kita dilatih, kita diajar agar kita tetap bersuka cita untuk menghadapi pencobaan. Nah, mari kita perhatikan kembali di dalam ayat yang kedua. Di sana ada ditulis dengan kata apabila. Artinya pencobaan dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat terhindarkan. Bagaimanapun situasi dan keadaan yang tengah kita persiapkan untuk menghadapi pencobaan, jikalau Tuhan sudah mengizinkan pencobaan datang, siapapun kita tidak bisa untuk menghindar dari pencobaan itu sendiri. Kita harus rela dan siap untuk berhadapan dengan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kata berbagai-bagai ini memberikan penjelasan bahwa pencobaan itu bukan hanya satu atau dua item saja, tetapi bisa lebih dari 1, 2, 3 pencobaan, dan dengan berbagai-bagai wujud dan sebutan. Dan pencobaan itu dialamatkan kepada masing-masing kehidupan kita. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pencobaan itu bisa berbagai-bagai bentuk, bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa pemutusan hubungan kerja, bisa berupa pergumulan doa atau seruan doa kita yang begitu panjang, yang begitu lama, tapi Tuhan belum menjawabnya. Atau berupa pandemik seperti pandemik corona hari-hari ini, Tuhan izinkan terjadi dan kita seringkali tidak siap untuk menghadapinya. Tapi satu realita bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti untuk diperhadapkan kepada kita. Dan puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, di bagian akhir ditandai dengan kata pencobaan. Kata pencobaan itu diterjemahkan dari kata peirasmos dengan pengertian ujian dan godaan. Nah, saudara-saudara, pencobaan disebut ujian. Misalnya melalui penganiayaan atau kesusahan yang berasal dari eksternal kehendak kita, atau di luar daripada kehendak kita. Bukan kehendak kita, bukan rancangan kita, bukan kemauan kita, bukan sesuatu yang kita harapkan, tapi di luar harapan kita, di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada kemampuan, di luar daripada kehendak kita. Dan kemudian kalau kita perhatikan sebagai contoh, sesudah Tuhan melepaskan bangsa Israel melalui Musa selaku pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, maka kemudian Tuhan menuntun mereka hingga tiba di dalam satu perbatasan dengan tanah perjanjian, yaitu Laut Teberau. Setelah mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, maka kemudian tiba mereka di Laut Teberau. Namun apa yang terjadi di sana? Di Laut Teberau mereka dalam posisi yang benar-benar terjepit.
Di depan mereka ada laut yang begitu luas, sebutan Laut Teberau. Sementara di belakang mereka, Firaun beserta pasukan tentaranya yang paling terlatih, mereka mengejar Musa dan bangsa Israel. Sebab mereka sudah berubah pikiran dan Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Dan ketika mereka dalam posisi yang terjepit, tentu mereka merasakan ketakutan yang begitu besar dan hati mereka tentunya tidak nyaman lagi. Dan oleh sebab itu saudara, Tuhan tetap berkuasa menyertai umatnya. Tuhan berkuasa menyelamatkan umatnya. Itu sebabnya Tuhan menyuruh agar supaya Musa mengangkat tongkatnya, memukulkan ke Laut Teberau, sehingga Laut Teberau menjadi terbelah menjadi dua. Dengan kata lain, Tuhan membuat jalan raya melalui Laut Teberau, sehingga umat Tuhan serta Musa dapat berjalan dengan penuh dengan sukacita, penuh semangat. Mereka berjalan melalui Laut Teberau dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Namun Firaun dan juga segenap tentaranya, ketika mereka sampai ke tengah-tengah Laut Teberau, maka kemudian Tuhan menyuruh kembali Musa memukulkan Laut Teberau, sehingga Laut Teberau yang tadinya terbelah menjadi dua, menjadi seolah-olah sebagaikan tebing atau tembok yang begitu tinggi, lalu kemudian tertutup kembali, dan Firaun beserta tentaranya binasa seketika itu juga. Dan ketika Tuhan juga menuntun mereka, ketika terjadi di Mara, maka kemudian di sana mereka mengalami air yang pahit. Padahal mereka sudah sangat haus, mereka begitu letih, mereka begitu lelah. Dan ketika mereka mencicipi air di sekitar Mara tersebut, maka airnya tidak bisa mereka minum, dikarenakan airnya rasanya pahit. Tapi sekali lagi, Tuhan sangat berkuasa untuk mengubah segala sesuatu, melakukan segala perkara di dalam koridor otoritas Tuhan. Itu sebabnya air yang pahit di Mara itu, Tuhan bisa mengubahnya menjadi air manis, sehingga umat Tuhan beserta Musa dan seluruh kawanan domba yang beserta dengan mereka dapat minum bersama-sama dengan sepuasnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan sungguh hebat, Tuhan sungguh ajaib untuk melakukan segala perkara bagi orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan selanjutnya di sini, mengapa Tuhan izinkan mereka mengalami hal-hal yang demikian? Mengapa harus berhadapan dengan Laut Teberau? Mengapa harus berhadapan dengan keadaan di Mara, di mana airnya pahit sekali? Meskipun di sana Tuhan menyatakan mujizatnya yang hebat, yang sungguh luar biasa. Maka kemudian jawaban yang dapat kita ambil, yang dapat kita cerna dari peristiwa bagaimana umat Tuhan mengalami mujizat yang luar biasa itu adalah bahwa untuk melatih iman bangsa Israel agar mereka bertumbuh dan menjadi dewasa serta tidak meragukan. Sekali lagi, supaya tidak meragukan kuasa dan janji-janji Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Hal yang sama Tuhan izinkan terjadi berbagai pencobaan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan tetap mengontrol kita. Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kesusahan, setiap kesulitan, berbagai rintangan-rintangan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah kehidupan kita, dengan satu tujuan, agar iman kita tetap tertuju kepada Tuhan dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahannya. Yang percaya katakan amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun bangsa Israel terjepit, namun Allah dapat bertindak tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dan terlambat untuk menolong umatnya, meskipun kadang-kadang seolah-olah kita merasakan pertolongan Tuhan betapa lambat, pertolongan Tuhan betapa lambat untuk datang dalam kehidupan kita. Nah, sampai hari ini sekitar 6 bulan kita sudah mengalami bagaimana kesukaran secara universal karena pandemi corona ini. Tetapi yakin dan percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Janji-janji Tuhan tidak akan pernah batal dikarenakan adanya pandemi corona ini. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, Tuhan memiliki satu tujuan yang jelas kepada Anda, kepada saya, kepada kita semuanya, agar supaya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Pandemi ada, tapi janji Tuhan juga ada. Pandemi ada mendatangkan kesusahan bagi kita bahkan secara universal. Tapi janji-janji Tuhan yang hebat, yang luar biasa, Tuhan akan terus menggenapinya sampai semuanya digenapi secara komprehensif. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bersukacitalah dalam pencobaan. Itu sama artinya ketika Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila Anda dan saya, apabila kita semuanya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Beberapa belas tahun yang lalu, seingat saya di tahun 2003, dan memang sudah cukup lama, yakni 17 tahun yang silam. Dan di Mall Galleria, ketika saya bersama istri saya berbelanja, kemudian di pintu lobi saya dan istri saya melihat dompet. Dompet itu sangat tebal dengan kartu-kartu ATM, surat-surat berharga, dan uang yang begitu banyak jumlahnya. Tetapi setelah kami berpikir sejenak, lalu kemudian di dalam hati kami, seolah-olah Tuhan itu memang berbicara. Lalu Roh Kudus itu berbicara dalam hati kami. Maka kami dapat mengerti bahwa jelas sekali dikatakan dompet itu bukan milik kami. Padahal kami sangat membutuhkan isinya. Kami membutuhkan uang pada saat itu karena ingin berbelanja. Dan uang kami tentunya sangat pas-pasan. Dan itu sangat menggoda kami. Dan itu ujian bagi kami. Jikalau kami seandainya tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, tentu kami tidak memiliki pertimbangan lain. Kami pasti mengambil semua isinya, dompetnya dibuang. Tetapi apa yang kami lakukan? Setelah kami berunding sejenak, lalu kemudian dompet itu seutuhnya beserta dengan isinya, dan tidak ada satu pun yang kehilangan dari dalamnya. Kami menyerahkan langsung ke security, dan yang bertugas hanya berjarak sekitar 2 meter dari lokasi di mana dompet itu jatuh. Kemudian kami menunggu agar supaya security menyampaikan pengumuman bahwa ada dompet yang hilang. Setelah disampaikan, tanpa menunggu siapa pemiliknya, kami segera pulang, melanjutkan perjalanan kami, melakukan aktivitas kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kami sebagai manusia biasa
diperhadapkan dengan ujian, diperhadapkan dengan godaan untuk mengambil yang bukan menjadi milik kami. Tapi kemudian inilah yang disebut pencobaan. Maka ketika kami tidak mengambilnya, kami beroleh sukacita. Kami beroleh sukacita. Kami beroleh kebahagiaan. Meskipun kami tidak dapat apa-apa dari penemuan barang tersebut. Tapi kami percaya, jikalau kami tidak mengambil apa yang menjadi bukan milik kami, maka tentunya Tuhan sangat memperhitungkan. Bukan kali itu saja, beberapa kali kami menemukan hal yang sama. Dan setiap kali kami menemukan hal yang serupa, kami mengembalikan kepada pemiliknya ataupun kepada security. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kita dapat bersabar dalam pencobaan. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan dapat bersabar dalam pencobaan, termasuk dengan bersabar dengan pencobaan yang hari-hari ini Tuhan terus mengizinkan, sedang mengizinkan di dalam kehidupan kita secara realita. Dengan cara berserah kepada rencana Tuhan, berserah sepenuhnya kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, otoritas Tuhan, dan bersukacita di dalam pencobaan. Sebab jikalau kita bersukacita, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk terus bersabar, dapat melewati dengan penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Sudahkah Anda dan saya bersabar dalam pencobaan? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami. Mampukan kami bersabar di dalam pencobaan, dalam ujian, dalam godaan, dalam kesulitan, dalam kesukaran. Dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi kekuatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kau berikan kami jalan keluar, Kau berikan kami kemampuan, Kau berikan kami kesanggupan, kecakapan untuk terus menaruh harap dan bersandar kepada-Mu. Allah Roh Kudus kiranya meneguhkan firman Tuhan serta memeteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat. Pakai dan mampukan kami Tuhan untuk hidup berpadanan sesuai dengan firman, hidup pada track dalam firman Tuhan. Jadilah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni kami jika seringkali kami tidak sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi pencobaan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, meneguhkan, menguatkan, menghiburkan, mencerahkan, memberkati dan menyelamatkan kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami sudah berdoa dan tambahkan ibadah kami, serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.